Selamat siang, Bu Nina. Selamat siang Bu Vira. Apa kabarnya nih, Bu Nina? Baik Bu Vira. Bu Nina udah mulai masuk ke sekolah nih ya, Bu Nina. Udah mulai ngajar lagi ya? Iya Ibu, sudah masuk hari kedua ini Bu. Oh, udah hari kedua. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Bu Nina ya. Nggak lama kok, mungkin 10 menit aja. Iya Bu. Nah, ini dari Bu Nina sendiri nih, ada kendala nggak yang masih mengganjal di hati? Ada masalah atau ada yang mau diomongin apa gitu? Kalau untuk sekarang ini, sekarang kan dalam apa namanya itu kan semester baru ya Bu ya. Ya, Semester baru kebetulan tahun lalu saya megang kelas 5 juga gitu. Dan tahun ini saya dipercayakan lagi memegang kelas 5. Jadi di tahun yang lalu itu jumlah siswanya di kelas saya itu sekitar 39 siswa. Sebelumnya juga begitu 39 siswa, ini 39 siswa dan di tahun yang ini juga ya 39 siswa dan mungkin nanti ini kan masih di awal semester. Biasanya nih selama satu tahun ini pasti ada yang namanya anak pindahan. Anak pindahan masuk ke pasti. sekolah kami dan itu pasti kalau nggak Ya. masuk kelas saya ke kelas satu lagi gitu dia. Jadi Oh, eh, menurut saya jumlah siswa yang semakin lama semakin bertambah ya terlalu ramai gitu di dalam satu kelas saya gitu Bu. Oh, berarti kita mau ngomongin ini ya, Bu ya, mengenai kelas yang dibawakan Bu Nina itu terlalu banyak jumlah siswanya dalam satu kelas ya, Bu Nina ya. Iya, iya Bu, benar itu. Dan ternyata itu membuat Bu Nina tidak nyaman atau bagaimana, Bu Nina? Jadi gini dia jumlah siswa yang terlalu terlalu banyak itu pastinya membuat saya tidak nyaman dalam mengajar karena saya kan kita kan belajar mengajar ini pasti punya tujuan ya kan, Bu, punya goal gitu. Jadi saya merasa tujuan atau goal saya tadi mengajar itu bagaimana supaya siswa mampu mampu menerima pembelajaran dari saya itu tidak maksimal. Di mana Oh, kondisinya 39 dan mungkin bisa bertambah, mungkin nanti bisa di titik 40 lebih gitu, gitu dia Bu. oh begitu ya, Bu. Jadi Bu Nina merasa dengan jumlah siswa yang terlalu banyak membuat Bu Nina tidak mampu mencapai tujuan Bu Nina, membuat Bu Nina tidak maksimal dalam mengajar. Nah, Bu Nina, mengapa menjadi tidak maksimal dalam mengajar dengan jumlah yang begitu banyaknya? Apa yang membuat Bu Nina tidak maksimal dalam mengajar? Yang tidak membuat saya maksimal mengajar tadi dari jumlahnya 39 ke 40 siswa gitu ya kan. Nah, kebetulan kan untuk jam jam belajarnya itu misalnya kita belajar IPAS gitu. Dia hanya 2 JP. 2 kali 35 menit berarti 70 menit. Nah, jadi selama 70 menit itu mungkin saya tidak bisa mengcover seluruh siswa gitu dia. Jadi misalnya nih saya melakukan penilaian nih, saya mengajar kemudian penilaian, saya hanya bisa melakukan Oh, penilaian di seperempat dari jumlah siswa. Jadi mungkin untuk menilai nanti saya minta bantuan siswa juga gitu, uh, apa bertukar secara silang agar saya bisa menyelesaikan tugas saya begitu dia Bu. oh, berarti Bu Nina merasa karena jumlah siswa yang terlalu banyak, Bu Nina tidak bisa melakukan penilaian secara maksimal, tidak bisa tercover semua diberikan penilaian. Seperti itukah, Bu? Bukan hanya sebatas penilaian saja sih Bu, Bukan hanya masalah membimbing anak penilaian, juga saya merasa kurang gitu, karena kan masalah. ya nggak bisa saya membackup 40 siswa itu gitu loh Bu. Oh, Bu Nina kepinginnya membackup-nya itu masing-masing siswa seperti apa, Bu? Saya sih maunya jumlahnya siswa yang ideal bagaimana di satu kelas ya Bu ya untuk jenjang SD itu menurut saya sesuai dengan yang peraturan yang saya baca itu sekitar 28 ke 30 siswa begitu dia Bu. Oh, Bu Nina yang berharapnya, harapannya idealnya satu kelas itu 28 sampai 30 siswa. Nah, agar bisa menjadi seperti itu jumlahnya, apakah sudah ada usaha Bu Nina, misalnya untuk berbicara ke kepala sekolah atau ke atasan, agar mungkin dibuatkan rombel baru atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya masalah ini sih udah pernah saya sampaikan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan masalah jumlah siswa ini gitu. Tapi karena memang kebutuhan guru yang sangat minim di sekolah kami, maksudnya jumlah jumlah formasi guru di sekolah kami itu memang pas sesuai dengan porsinya begitu dia. Jadi untuk sekarang ya kami harus bisa memakluminya dan menerima kondisi yang ada gitu dia. Oh, berarti sebenarnya Bu Nina sudah berusaha berbicara kepada
atasan, kepala sekolah, tetapi ternyata keadaannya memaksa kelas tersebut harus banyak jumlah siswanya. Dan Bu Nina berusaha memakluminya. Jika memang demikian, berarti ini harus dijalani ya, Bu, satu kelas 39 orang untuk semester ini ya? Ya mau tidak mau memang harus saya kerjakan gitu, saya ya laksanakan tugas ini. Jadi kalau memang mau tidak mau harus dijalankan, mengenai penilaian tadi, usaha Bu Nina dengan melakukan apa tadi, Bu? uh, Melakukan seperti koreksi silang gitu dengan anak-anak gitu supaya saya lebih cepat melakukan penilaian. Kalau misalnya tadi saya periksa ini secara semua gitu mungkin nggak sempat waktunya ya kan Bu, karena kan tugas saya bukan hanya menilai saja gitu, itu hanya bagian dari kecil dari kegiatan saya ketika mengajar begitu dia Bu. Bagaimana dengan mengajarnya Bu Nina? Kan anak muridnya jadi banyak, mengajarnya bagaimana? Apakah ada strategi Bu Nina untuk mengajar agar semua bisa mendengar suara Bu Nina? Nah, tadi kan dengan jumlah siswa yang banyak itu membuat saya merasa tidak nyaman. Pertama, kenapa ketika menyampaikan pembelajaran saya rasa tidak maksimal. Yang kedua, dari suara saya juga saya harus membutuhkan energi yang ekstra gitu ya kan Bu. Energi yang ekstra bagaimana bisa agar saya bisa di depan menyampaikan suara dengan nada yang lebih apa namanya volume suara yang lebih kuat gitu supaya bisa menjangkau siswa yang di belakang sana gitu. Jadi menurut saya sih saya harus bisa ini supaya bagaimana bisa membuat mereka tertarik dengan pembelajaran saya di dalam kondisi jumlah yang banyak. Memang harus saya membuat modifikasi di dalam kelas ini. Mungkin kan Seperti apa, Bu? kelas saya ini kan bentuk siswanya yang klasik ya Bu ya. Mungkin saya bisa mengatur posisi tempat duduk mungkin. Mengatur tempat duduknya mungkin bisa dia dalam bentuk huruf L ya kan, kemudian dalam bentuk cluster gitu dia. Oh, jadi Bu Nina rencananya mau merubah posisi duduk dari klasikal menjadi klaster atau bentuk L dalam upaya Bu Nina agar suara Bu Nina bisa didengar oleh murid yang banyak itu ya Bu Nina. Ya mungkin bisa juga saya buat seperti itu, membentuk apa namanya itu tapak kuda gitu bentuk kursinya ya Bu ya, supaya bisa terjangkau gitu. Dan mungkin Ya. atau mungkin bisa juga saya memakai apa mikrofon ya mungkin ya, mikrofon dengan speaker yang kecil ya. Speaker kecil ya Bu ya. Iya Oh, ide begitu Bu. bagus ya Bu. Jadi supaya semua bisa mendengarnya ya suara Bu Nina. Kalau strategi mengajar Bu, variasi diskusi kelompoknya dengan antara tutor sebaya, rencana Bu Nina apa strategi yang Bu Nina lakukan supaya juga untuk menghemat energi Bu Nina mengajar ya kan? Karena kalau Bu Nina terus ya mengajar kan energi Bu Nina menghadapi 39 sampai 40 siswa itu kan cepat habis. Apakah punya strategi baru memberdayakan siswa-siswa Bu Nina yang banyak ini? Mungkin strateginya itu mungkin seperti yang saya pahami, mungkin saya tidak menjadi student center ya Bu ya, tidak menjadi guru apa ya teacher center gitu, berpusat kepada guru, tapi saya lebih mengarah strategi belajar student center, artinya di sini siswa diminta aktif untuk belajar begitu dia. Jadi mungkin kegiatan pembelajaran itu mungkin bisa buat dalam bentuk diskusi kelompok, begitu dia Bu. Jadi mungkin dia kalau misalnya dalam diskusi kelompok dia lebih tersentral, posisi saya memandang mereka, kemudian pembelajaran juga lebih enak gitu dia Bu. Apakah Bu Nina merasa akan lebih terbantu atau malah lebih capek kalau misalnya melakukan diskusi kelompok? Kalau melakukan diskusi kelompok saya rasa saya tidak capek, sepertinya terbantu ya Bu ya. Kalau kita buat dalam diskusi kelompok, siswa juga tidak merasa bosan begitu dia. Siswanya juga tidak bosan hanya mendengarkan Bu Nina saja. Nah, itu adalah rencana-rencana yang sangat bagus nih, Bu. Nah, kapan rencananya Ibu akan melakukan atau mengeksekusi rencana-rencana Ibu yang bagus? Tadi kan pertama Ibu akan memikirkan masalah susunan tempat duduk, letter L atau tapak kuda atau klaster. Kemudian mungkin membawa media, mikrofon dengan speakernya, lalu akan melakukan diskusi kelompok. Boleh ini memberdayakan tutor sebaya maksudnya mungkin ya Bu. Nah,
Rencananya kapan akan dieksekusi rencana tersebut, Bu? Ya, ini kan sudah masuk semester baru ya secepatnya Ibu. Mungkin di minggu ini akan saya kerjakan gitu Bu, akan saya terapkan ini karena kan ini konsepnya tidak terlalu sulit menurut saya Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Nina. Berarti mulai minggu ini Bu Nina akan mulai bergerak ya Bu untuk mengeksekusi rencana-rencana solusi Bu Nina. Nah, jadi mengenai masalah Bu Nina terhadap satu kelas Bu Nina yang isinya banyak sekali siswanya, 30 sampai 40 siswa, apakah Bu Nina sekarang sudah percaya diri untuk menghadapi masalah tersebut dengan solusi yang tadi Bu Nina susunkan? Saya Mungkin sudah semakin boleh Bu Nina rangkum Bu solusi yang sudah Bu Nina dapatkan apa-apa saja? Saya sudah semakin percaya diri Bu dengan diskusi kita ini. Jadi untuk kedepannya saya bagaimana saya merasa nyaman dengan kondisi kelas yang jumlah siswa banyak, mungkin saya harus membuat suatu perubahan ya. Misalnya yang pertama saya harus merubah posisi bangku siswa yang biasanya bentuk klasik, saya akan berubah dalam bentuk klaster, kemudian bentuk tapak kuda, bentuk huruf yang lain gitu dia. Kemudian yang kedua dari volume suara supaya saya juga terbantu ya kan, dan saya tidak mengalami yang namanya masalah dengan suara saya, pita suara saya akan membawa mikrofon dengan speakernya gitu. Jadi agar anak-anak juga bisa mendengarkan suara saya gitu dia Bu. Kemudian yang ketiga saya menyediakan media belajar yang menarik bagi anak-anak agar mereka fokus belajarnya juga saya dapat. Lalu cara-cara atau metode mengajar yang menarik itu mungkin saya akan membuat dalam bentuk diskusi kelompok gitu dia. Lalu menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lain begitu Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Nina. Terima kasih. Semoga minggu depan sudah dieksekusi rencananya sehingga pembelajaran di kelas Bu Nina, walaupun satu kelas isinya banyak sekali siswanya, tapi tetap menjadi kelas yang luar biasa ya Bu Nina. Apalagi dengan gurunya ini Bu Nina nih yang guru sangat bergerak sekali ini. Terima kasih Bu Nina untuk waktu coaching yang bersama. Ya, terima kasih Ibu buat waktunya. Nah, baik. Adapun refleksi dari yang telah saya lakukan yaitu percakapan antara coach dengan coachee berjalan lancar. Coachee dengan terbuka mau menjabarkan masalahnya dan berhasil berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Sampai pada akhirnya Koci merasa percaya diri untuk mengeksekusi rencana dari solusi-solusi yang telah ditemukan sendiri oleh Koci. Coach pada saat ini telah berlatih untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas yang mengantarkan Koci sehingga menemukan solusi untuk permasalahannya. Demikian refleksi dari saya.